Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ala alihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, setajana jemaah majelis taklim Al-Altaf yang kami hormati, kami muliakan, dan mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam hidayah Allah, dalam maunah dan pertolongan Allah. Alhamdulillah jam 10 ini kita bisa silaturahim, kita bisa kumpul bersama di tempat ini dengan beberapa agenda sebagaimana disebutkan beberapa bulan yang lalu, silaturahim, istighosah, dan juga hal-hal yang lain. Mudah-mudahan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi kunci keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Meneruskan bacaan kitab tak bulan-bulan yang lalu, di sini disebutkan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Fala nataqawwa umurad dunya fala tataqawwa umurud dunya wa la tasluhu illa bil amwal wa la tataqawwa umurul akhirah wa la tasluhu illa bil a'mali salihah. Di sini disebutkan izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu adalah dilihat dari harta. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat dilihat dari amal-amal soleh. Itu adalah hal yang bertolak belakang atau tak bisa kumpul, tak bisa polong. Fala tataqwa umurud dunya. Urusan dunia tidak bisa kuat, wala tasluhu, dan tidak bisa baik illa bil amwal, kecuali dengan harta. Kemudian juga sebaliknya, urusan akhirat tak bisa kuat dan tidak bisa sempurna kecuali dilihat dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Kita saat ini dan boleh saja hidup di alam dunia, dan insya Allah calon-calon akan hidup di alam akhirat. Mau tidak mau pasti dan boleh saja itu pakun akan berlanjut atau berkelanjutan. Kita di dunia insya Allah dengan menunggu waktu kapan kira-kira kita ada di alam kubur, dan tentu salahstan kadito kita akan berlanjut ke alam akhirat. Manabi neng dunia atau hidup di dunia itu biasanya orang menilai soki atau betul. Mereka yang perlu kita waspadai. Orang ini kesoki na betul, itu pertanyaannya pasti itu. Med kadang-kadang pada orang alaman toh soki apa aja tamat toh. Ada ini kepertanyaan yang harus dibuang dalam hati kita. Dan tidak mana bukan mereka salah 100% karena kita hidup di dunia. Cuman tidak boleh atau betak kenging isabat nomor itu. Yang paling penting adalah bagaimana calon mantu saya ibadahnya. Bagaimana calon mantu saya akhlaknya. Bagaimana calon mantu itu
dalam berbuat baik kepada handai tolan, kerabat, dan juga seterusnya. Ini adalah yang perlu dipertanyakan utama kali. Karena apa-apa? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah jangan kitab. Jadi dunia itu adalah untuk memperbanyak benih-benih yang akan dipanen besok di akhirat. Makanya benar dia bunda sekila wala tasluhu illa bil a'mali salihah. Akhirat tidak akan mulia kecuali kita punya banyak tabungan amal-amal soleh. Jadi yang tunjukkan itu adalah betul keangkui kita memperbanyak amal. Sebab kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada kesempatan. Bagi orang yang punya harta tentunya dipergunakan harta itu untuk kemaslahatan akhirat. Di samping itu tentu kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dimin pada Nabi Musa, zaman Nabi Musa akan berdesanya makorun. Korun nikah berdesa ada bagi sepopo Nabi Musa. Berdesa ada bagi majadi. Karena putrana ternyata nembun Nabi Musa. Dan banyak pendapat-pendapat tentang korun. Dan korun ini bukan orang-orang dan badan. Orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu. Nabi Musa kadinto adalah salah satu nabi ibri wahyu ban Allah Ta'ala menguasai ilmu teknologi. Dan ilmu sepertelona ilmu nikah ibu kita korun. Ya cerah kita korun. Pas beda boleh situnga. Kalau pengen menikah sepertelon juga diberikan ilmu ini, ilmu kimia ini. Teknologi dan seterusnya. Nikah ben Nabi Musa ya ceraki dari yang kedua. Kilo apa keluar kapi Nabi Musa. Jadi kedua nikah beri sepertelonan. Makanya yang membuat secara korun nikah bersemu tanda kutip meleng nikah di antara nikah. Karena dia punya andalan. Bayangkan korun kadinto bisa membuat emas. Dari besi seperti emas. Makanya soki. Kan korun ini kan soki. Jadi barang-barang besi yang bukan emas itu bisa dijadikan emas oleh korun. Karena keilmuannya. Karena memang epatoron Nabi Musa ilmunya bidang nikah. Sampai-sampai korun itu kan diberi nasihat oleh para petinggi pada saat itu karena rupanya terlalaikan korun. Soki kemudian dia melalaikan bagaimana sedekahnya, bagaimana zakatnya, bagaimana tentang urusan akhirat, terlupakan. Sehingga diberi nasihat, kemudian dia karena mungkin hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengering. Jadi akhirnya kadinto lo pati atoro dengan nasihat-nasihat seperti. Padahal jangan sikil bukan orang bodoh, korun orang pintar. Dan ini kan, jadi kalau umpamanya dunia yang kita miliki itu adalah untuk kemaslahatan akhirat, untungnya orang kaya yang seperti Kadisa. Sangat beruntung orang soki sebanyak rezekinya, tapi digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk dibuat bekal besok di akhirat. Dan itu yang dimaksud dengan orang kaya bermanfaat. Orang soki si bermanfaat. Tapi orang zuhud si soki. Sekocak zuhud itu adalah orang yang tidak peduli terhadap harta. Dan belum tentu dia tidak punya harta. Artinya bisa orang soki, tapi dia kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Dan ini kenyaman bisa dikatakan zuhud. Jadi benih zuhud pastikan dengan arti yang yang klasik. Arti zuhud yang klasik itu bisa arti kalau orang si tak keluaran dari contoh dan tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tentu kalau umpamanya zuhud yang kontemporer yang mungkin bisa saja dia kaya. Dia mempunyai penghasilan tiap bulan sekian. Cuman kekayaan itu sebagai fasilitator
kangkui mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah, otabai sedekah aki, otabai sebagainya. Para sahabat rahimakumullah, Sayyidina Utsman adabu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Susah dalam urusan dunia itu akan membuat hati kita semakin gelap, semakin sakit, semakin kotor. Sebaliknya, susah memikirkan urusan akhirat akan semakin bercahaya dalam hati. Maksudnya ketiban apa? Al-husnu fil umuril muta'alliqa bid dunya sara mudliman fil qalbi. Sosai dalam urusan yang berkaitan dunia ini akan membuat hati kita petang, celang. Artinya sakit. Artinya kamu menabi ampun petang nika sulit menerima informasi yang baik dan sulit menerima. Lo ndak nasihat teh. Informasi yang baik itu cuma label. Ini kalau petang. Sedangkan wal husnu fil umuril muta'alliq bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Sosa kalaban urusan akhirat akan semakin bercahaya hatinya. Kepikiran polan malam tahajud, polan tepepus. Kepikiran aben polana asolat tak normal karena sakit. Kepikiran aben polana zuhur tidak berjemaah. Subuh tidak berjemaah. Kepikiran terus. Sehingga kalaban kepikiran kadito benih pesanan teti penyakit tapi sajian atina sajian bagus. Karena menabi orang-orang terdahulu kadito contoh saja tangki tidak melakukan berjemaah satu kali ini kesusahan luar biasa. Mungkin kita akan kadang-kadang tai santai loh pelaku zuhur ibadah. Padahal zuhur makin berlaku lain. Zuhur hari ini tanggal ini beda dengan zuhur besok. Buktena umur kita kurang. Hari ini mengurangi umur kita. Saare ampun dikurangi pun biasa najata sabiduk are berarti kare seket sangat. Makanya zuhur makin lo pada bentuhur yang besok. Jadi umpamanya zuhur yang sekarang tidak berjemaah, tentu di akhirat bolong. Itu mau benih pangki. Ya zuhur tanggal 10 hari minggu tak berjemaah zuhur. Pangki. Tak bisa ngaleng. Ya tanggal 10 lo entar dekat istiwa saalto. Pangki. Tanggal sekarang tanggal 10 dan tanggal 10 akan datang lain. Nikah. Kadang-kadang tenggelam saja lo sempat mikir. Si umur gula bifanya nikah. Ampun ke orang. Tak sempat. Lo sempat apa? Karena mikir si lain. Mikir si EDR. Mikir si ini dan itu. Itu kadang-kadang yang kita pikirkan. Kadang tetapi kita kadang-kadang seperti itu ya. Menjadi salah. Kemudian yang berikutnya anak Ali radhiyallahu taala anhu man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabiha. Pasira orang se merangaki pengajian berarti esare swarga. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang mengerjakan atau melakukan maksiat maka berarti dia mencari neraka. Maksudnya bagaimana? Man istaghala fil ilmin nafi alladhi la yajuzu lil bali' al aqil jalhu kana fil haqiqah taliban lil jannah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu yang bermanfaat yang harus kita ketahui, maka sebenarnya dia mencari surga. Jadi panjenengan umpamana nyari ilmu atau pengirangi pengajian yang ini memang harus kita ketahui berarti panjenengan nikah padeban intara ka swarga atau paling punten padeban nyari kunci na swarga. Jadi padeban kadinto makanya nyari ilmu itu tidak ada waktunya sampai kapan, apa sampai umur 60, apa sampai 80, tidak, sampai meninggal dunia. Jadi tugas aku lebih panjenengan mirangaki pengajian ini adalah sampai ajal kita. Sebelum itu tetap harus kita mencari. Apa-apa? Sebab kalaban mencari ilmu berarti kita akan mencari kuncinya surga.
Sajan banyak panjenengan di koncina swarga, insyaallah muka deki dari semua penjuru pintu. Mantar lebih panjenengan bisa dikunci banyak. Sehingga bisa ngajak ke tetangga, nak foto dan seterusnya. Ini yang kita harapkan. Jadi ini pentingnya kita mencari ilmu. Pentingnya kita mencari ilmu. Dan sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqah taliban linnar li suhtillahi ta'ala. Barang siapa yang bermaksud untuk melakukan maksiat, berarti dia sudah mencari neraka. Adi rencana. Naudzubillah mempahandi rencana kelakuan maksiat kan kok celok sain dan gitu. Jadi pada benar yang ngajelelan kan ibadah istilahnya maksiat dalam perjalanan, maksiat perjalanan. Wada asi fis safar, adi asi bis safar. Dalam bahasa kitab itu maksiat yang sudah direncanakan, ada maksiat yang kebergok. Panjenengan umpama nintara ada penggalan. Panjenengan kan tak niat ngelakuin coba, panjenengan nintara kali silaturahim dah karek sepo. Pas nang tengah jalan ngatela orang abengkang nang pinggir sungai mama. Kan tak rencana panjenengan. Tak rencana, berarti panjenengan umpamanya jaraknya jauh itu boleh melakukan sholat jamaah, nyal kosor boleh. Lain halnya, umpamanya dari rumah memang ingin berbuat jelek kepada seseorang yang dituju dan jaraknya sudah 100 kilo, tidak boleh panjenengan melakukan jamaah kosor, tidak boleh. Karena apa? Dari rumah sudah niatnya jelek. Kalau umpamanya kepergok di jalan tetap boleh, karena dari rumah niatnya suci. Itu. Jadi makanya di sini dikatakan berarti kalau umpamanya kita niat melakukan maksiat, berarti kita mencari kuncinya neraka. Jangan tahu sasar remon kunci neraka nih, maksiat kita sudah banyak. Jadi sebeda nih kecil mau lala kunci neraka lah banyak. Bayangkan kadang-kadang kita enteng ada baca. Kadang kita enteng dekat silaturahim. Lebihnya pun kadang-kadang kita amuso setretana. Kadang arasanan ore. Sementara ibadah kita jauh dari itu. Jauh. Jauh nah. Seterakhir kan itu hidup bagi An Mu'ad radhiyallahu anhu ma asallahal karim wala atharad dunya alal akhirah hakimun. Orang yang baik dalam perilakunya, insya Allah tidak mungkin dia melakukan maksiat kepada Allah dan tidak mungkin mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Jadi orang menabi ampun, jadi orang yang hakim, orang yang si ampun, saya kasarnya. Nikah pastinya akan mendahulukan urusan akhirat. Karena kadang-kadang kita bekerja sampai menghilangkan sholat duhur, kadang sampai lo apa aja. Kenapa? Itu berarti kan mencari dunia mengorbankan akhirat. Banyak kan, kadang tak apa jam Jumatan. Apa? Alako. Apa? Tak apa sah alako. Padahal itu tidak boleh ditinggalkan. Alako, ngereng alako. Tapi jangan sampai berjantina. Orang yang hakim, orang yang baik itu biasanya tidak seperti Kanisa. Dia bekerja untuk mencari dunia, cuman akhirat tetap ada di nomor satu. Artinya ibadah lo itu. Ini adalah orang hakim, orang yang bijaksana, orang yang bagus, pandai mengatur waktu, mana kita akan bekerja untuk dunia, mana kita untuk urusan akhirat. Ini harus kita seimbang, jangan sampai kita pas pilih salah satunya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal ijtima' ijtima'an mubarakan nafi'an lana wa li jami'il muslimin muslimat. Waj'al tafarruqana min ba'di hadzal ijtima' tafarruqan ma'suman fi hidayatika wa mu'awanatika daiman.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وطلابنا من أهل العلم والعمل والتقوى من أهل طاعة الله وطاعة رسول الله، واختمنا بحسن الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.